Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-194 dengan judul Yemo tidak memiliki anak. Langsung ke dalam alurnya. Bang. Tubuh Wang Lin bergetar dan energi serta darah di tubuhnya bergejolak. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya dan dia terpaksa mundur beberapa langkah. Setiap langkah dia mundur menciptakan ledakan seolah-olah dia berdiri di atas denyut nadi sistem bintang, menyebabkan sistem bintang bergetar. Suara letupan datang dari lengan kanan pria paruh baya itu dan riak menyebar di lengannya. Darah mengucur dari sudut mulutnya dan dia terpaksa mundur beberapa langkah. Seorang kultivator yang memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada Wang Lin bisa langsung melukainya seperti ini dengan bertabrakan dengan mantranya. Namun, di antara anggota klan kuno, tabrakan mengerikan dari dua tubuh dengan kekuatan yang sama bisa melakukan ini. Inilah perbedaan antara yang kuno dan surgawi. Saat mundur, kaki kanan Wang Lin melangkah mundur, menghentikan dirinya untuk mundur lebih jauh. Niat pertempuran di matanya menjadi lebih kuat saat dia menyerang sekali lagi dengan raungan. Pria paruh baya itu juga menghentikan retretnya. Ketika Wang Lin menyerbu, dia meraung. Gemuruh bergemuruh menggema di seluruh sistem bintang sekali lagi. Keduanya bertabrakan 9 kali. Setiap kali tinju mereka bertabrakan, riak kuat menyebar ke segala arah. Setelah 9 pukulan, riak itu seperti gelombang dahsyat yang menyapu sistem bintang. Ini menyebabkan puluhan ribu pembudidaya mundur lebih dari 100.000 kaki. Mereka ketakutan saat mereka mengamati keduanya bertarung dengan akal ilahi mereka. Pembentukan roda juga sangat terdistorsi saat tumbukan mendarat di atasnya, tetapi hal itu menyebarkan banyak gempa susulan. Setelah 9 pukulan, Wang Lin mengeluarkan darah. Dia merasa seolah-olah tubuhnya telah dihantam oleh 9 planet berturut-turut. Tubuhnya terlempar kembali ke formasi, tapi dia tiba-tiba menghentikan dirinya sendiri. Dia mendongak dengan tatapan tajam. Tidak hanya niat pertempuran di matanya tidak berkurang, itu menjadi lebih kuat. Pria paruh baya itu juga batuk darah dan didorong ke belakang. Dia berhenti ratusan ribu kaki jauhnya. Dia menyeka darah dari sudut mulut ini sebelum dia mengeluarkan raungan dan menyerang ke depan sekali lagi. Ruang di antara keduanya dipenuhi dengan darah yang mereka keluarkan. Satu tetes mendarat di Wang Lin karena gelombang kejut. Darah itu bukan milik Wang Lin tapi pria paruh baya. Wang Lin menyeka darah dan menjilatnya. Matanya dipenuhi dengan niat bertarung, yang kemudian menjadi cahaya yang aneh. Dia melompat ke udara dan kedua tangannya mengepal menjadi satu kepalan raksasa. Dia meraung saat dia turun dari atas dan menabrak. Dengan ini, Wang Lin berada di atas pria paruh baya. Dari atas, tinju Wang Lin mengepal, menghantam pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu berhenti dan tiba-tiba mendongak. Saat Wang Lin menabrak, dia menunjuk ke atas. Bayangan dewa kuno raksasa muncul di hadapannya. Bayangan dewa kuno ini sangat besar dan mengenakan satu set baju besi lengkap. Ada 8 bintang di antara alisnya. Jari pria paruh baya itu mengarah ke atas, jadi dewa kuno itu juga menunjuk ke arah Wang Lin. Jari dewa kuno. Jari ilusi raksasa itu bertabrakan dengan tinju Wang Lin. Saat mereka bertabrakan seperti sebuah gambar. Jika ada cara untuk melestarikan gambar ini, itu akan mengejutkan pikiran siapapun. Latar belakang sistem bintang. Wang Lin berada puluhan ribu kaki di atas dan tangannya mengepal saat mereka menabrak. Di bawah, rambut hitam pria paruh baya itu berkibar dan bersinar saat dia melihat ke atas. Jari bayangan itu terangkat, dan karena begitu besar, hanya jari itu yang tingginya lebih dari 1000 kaki. Dan itu menunjuk pada Wang Lin. Dengan ledakan yang menggelegar, tinju ganda Wang Lin bertabrakan dengan dewa kuno ilusi. Saat mereka bertabrakan,
gemuruh menggelegar menggema di seluruh bintang. Wang Lin batuk darah dan rambut putihnya tertiup ke belakang, tetapi tubuhnya tidak mundur. Dia mengeluarkan raungan mengejutkan saat tinjunya menghantam. Jari dewa kuno ilusi runtuh. Itu ditembus oleh tinju Wang Lin seolah-olah terbelah menjadi dua. Saat jarinya hancur, Wang Lin mematahkan jari dari bayangan dewa kuno, membuka tangan kanannya, dan langsung membelah bayangan dewa kuno menjadi dua. Ketika bayangan dewa kuno menghilang, Wang Lin menyerang pria paruh baya itu dengan niat membunuh yang kuat. Dalam sekejap mata, Wang Lin berada dalam jarak beberapa ratus kaki dari pria paruh baya. Jarak beberapa ratus kaki untuk yang kuno kurang dari 7 kaki untuk manusia. Seketika berlalu dan tinju Wang Lin bertabrakan dengan jari pria paruh baya itu. Suara retakan yang dihasilkan sulit untuk disembunyikan bahkan di bawah gemuruh yang menggelegar. Jari pria paruh baya itu hancur dan darah berceceran. Jari-jarinya sangat berantakan dan dia terlempar ke belakang. Bagaimana jarinya bisa dibandingkan dengan tinju Wang Lin? Sekarang jarinya telah runtuh, tinju Wang Lin mendarat di dadanya. Wang Lin tanpa ampun menghancurkannya. Tubuh pria paruh baya itu bergetar saat dadanya tenggelam, tapi dia adalah yang kuno, sama seperti Wang Lin. Saat dia mengeluarkan darah, kaki kanannya menyapu Wang Lin. Itu bertabrakan dengan tinju Wang Lin. Kekuatan yang kuat datang dari kakinya. Pada saat kritis, ketika Wang Lin melepaskan semua kekuatan di tinjunya, kaki pria paruh baya itu bertabrakan dengan tinju Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya saat dia terlempar ke belakang puluhan ribu kaki. Tinjunya bergetar, dan meskipun dia tidak menggunakan mantra dewa kuno, itu adalah kekuatan fisik terkuat yang bisa dia tunjukkan dengan warisan kunonya. Pembudidaya Nirvana Void akan runtuh sebelum kekuatan ini, dan bahkan pembudidaya Spirit Void tidak bisa menahannya. Bahkan pembudidaya Arcane Void harus menggunakan mantra yang kuat untuk memblokirnya. Tanda perang klan kuno adalah pertempuran hidup dan mati. Namun, dalam pertempuran hidup dan mati, pemberani akan mendapatkan keuntungan. Dan Wang Lin tidak kekurangan keberanian. Matanya memerah dan dia menyerbu ke arah pria paruh baya, mengabaikan luka-lukanya. Pembunuhan. Wang Lin meraung kata pertama dalam pertempuran ini. Saat suaranya menggema, dia seperti dewa iblis yang ganas. Ini menyebabkan ekspresi pria paruh baya yang mundur itu berubah untuk pertama kalinya. Iblis kuno, melahap surga. Mata kiri pria paruh baya itu bersinar dan 3 bintang iblis kuno berubah menjadi 3 tetes darah. Mereka terbang keluar dari mata kirinya dan berubah menjadi bayangan iblis kuno raksasa. Bayangan iblis kuno ini sebenarnya memiliki 9 bintang iblis kuno. Saat iblis ini muncul, ia mengeluarkan jeritan tajam dan tubuhnya dengan cepat mengembang. Ia membuka mulutnya dan mencoba melahap Wang Lin. Iblis kuno, melahap bumi. 3 bintang iblis kuno terbang dari mata kanannya. 3 bintang berubah menjadi 3 tetes darah dan kemudian energi iblis murni meletus untuk membentuk bayangan iblis kuno raksasa. Saat iblis kuno muncul, dunia berubah warna dan sistem bintang bergetar. Murka dewa kuno. 2 bintang dewa kuno pria paruh baya itu tampak seperti 2 tetes darah. Saat aura dewa kuno yang mengejutkan menyebar, bayangan dewa kuno muncul sekali lagi. Kali ini, bayangan dewa kuno yang muncul mengandung kemarahan yang tak terbatas dan meraung pada Wang Lin. Ayah yang kuno, dari bayangan kuno. Pria paruh baya itu meraung, dan di belakang bayangan 3 anggota klan, bayangan yang lebih besar muncul. Wang Lin akrab dengan bayangan ini, itu adalah Ancient One Yemo. Dibandingkan dengan dia, bayangan dari 3 anggota klan kuno seperti anak kecil. Ketika bayangan Yemo muncul, pria paruh baya itu membentuk segel dan menunjuk ke arah Wang Lin. Aku adalah anak Yemo, dan kamu telah mendapatkan warisan ayahku.
Aku akan mengambil kembali warisanku. Dengan satu titik, bayangan dari tiga yang kuno itu meraung dan menyerang Wang Lin bersama dengan bayangan Yemo. Yemo tidak punya anak. Sebelum meninggal, dia menyebarkan 3.000 tetes darah yang menjadi tiga klan kuno. Di antara 3.000 tetes darah itu, mungkin ada 9 tetes darah esensi yang mengandung aura kuno yang sangat kuat. Aku takut kamu dibentuk oleh 9 tetes darah yang dikumpulkan oleh Sovereign setelah membunuh anggota klan kuno yang tak terhitung jumlahnya. Meski begitu, kamu hanya punya 8 tetes. Mata Wang Lin berbinar. Ketika dia menjilat tetesan darah itu sebelumnya, dia mulai menganalisis. Setelah berjuang sampai sekarang, dia yakin dengan spekulasinya. Saat tiga anggota klan kuno dan bayangan Yemo mendekat, semua dewa kuno Wang Lin, iblis kuno, dan bintang iblis kuno mulai berputar dengan cepat. Saat mereka berputar dan kekuatan menyatu, aura kuno miliknya muncul. Saat aura ini menyebar, kepala kuno tanpa mata kiri yang diperoleh Wang Lin di warisannya muncul. Ini adalah pertarungan hidup dan mati antara warisan Yemo dan keturunan yang dibentuk oleh darah esensi Yemo. Jika Wang Lin menang, dia bisa menyerap 8 tetes darah kuno murni itu. Tetesan darah esensi itu kemungkinan akan memungkinkan Wang Lin membentuk bintang dewa kuno ke-8-nya. Itu juga kemungkinan untuk iblis kuno dan bintang iblis kuno meningkat jumlahnya. Ini akan menjadi kunci ketika dia pergi ke makam kuno untuk kedua kalinya untuk mendapatkan warisan penuh. Episode ke-195, dengan judul Heaven Reaping. Langsung ke dalam alurnya. Rambut pria paruh baya yang menyebut dirinya anak Yemo berkibar di udara saat dia berdiri di sana. Saat lengannya bergerak, tiga bayangan klan kuno meraung tanpa henti dan menyerang Wang Lin. Di belakang tiga anggota klan kuno adalah bayangan tubuh raksasa Yemo. Saat ini, dia sedang berjalan menuju Wang Lin. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh. Tangannya membentuk segel, dan bukannya mundur, dia melangkah maju, menunjuk ke depan dengan jari kanannya. Kepala kuno tanpa mata kiri meraung dan terbang ke depan, bergabung dengan tubuh 10.000 kaki Wang Lin. Dengan perpaduan ini, tubuh Wang Lin memancarkan cahaya yang menyilaukan. Setelah menyatu dengan kepala kuno, Wang Lin berdiri di lubang tempat mata kirinya berada. Karena warisan Yemo hilang dari mata kirinya, maka hari ini aku akan menjadi mata kiri sehingga bisa sedikit lebih lengkap. Cahaya dari tubuh Wang Lin menyelimuti mata kiri Yemo. Ini membuat kepalanya terlihat lengkap. Pada saat ini, kepalanya terbang dan bertabrakan dengan tiga bayangan klan kuno pria paruh baya dan bayangan Yemo. Dalam sekejap, badai suara menggelegar menggema. Tiga bayangan klan kuno pria paruh baya itu seperti tiga pedang tajam yang menembus mata dan area di antara alis kepala kuno. Tak lama setelah itu, bayangan Yemo yang dibentuk oleh pria paruh baya mendekat dan melontarkan pukulan. Pada saat ini, jika sistem bintang adalah langit dan bumi, maka langit dan bumi menjadi bengkok. Kepala kuno Wang Lin membuka mulutnya dan meniup aura kuno keluar. Nafas ini adalah inti dari warisan Wang Lin dan mantra dari klan kuno. Gemuruh menggelegar bergema. Saat Wang Lin dan pria paruh baya bertabrakan, pria paruh baya itu gemetar. Tiga bayangan klan kunonya runtuh dan bayangan Yemo juga hancur. Wajah pria paruh baya itu menjadi pucat dan dia batuk darah sebelum dipukul mundur. Wang Lin tidak lebih baik. Tiga pedang yang telah ditusuk di antara alis kepala kuno itu menembus dan mengenai tubuhnya. Ada juga pukulan dari tubuh Yemo, yang menyebabkan kepala kuno itu bergetar dan meledak. Wang Lin batuk darah dan dengan cepat mundur. Ada luka di antara alisnya, meninggalkan garis darah. Dua garis air mata darah yang mengejutkan mengalir dari matanya. Penglihatannya kabur, diwarnai merah darah. Sementara Wang Lin mundur, dia terlihat sangat ganas. Dia mengangkat kepalanya dan menatap anak Yemo.
Anak Yemo juga menatap Wang Lin dengan niat membunuh yang mengerikan. Ini adalah pertarungan hidup dan mati di mana dia akan mati atau orang lain akan mati, tidak ada pilihan ketiga. Pada saat ini, dia mengangkat kepalanya dan niat pertempuran memenuhi matanya. Dia melangkah maju, tetapi dia tidak mereformasi tubuh ilusi. Dia terbang ke depan dan menunjuk kekosongan. Bintang, jadilah surga. Anak Yemo meraung. Kemudian ruang di luar formasi roda menjadi terdistorsi. Seolah-olah kekuatan melonjak dan mengacaukan alam batin. Mata Wang Lin menyipit. Distorsi ruang yang aneh sangat mengejutkannya. Itu juga memberinya rasa hidup dan mati. Ini membuat semua bulu di tubuh ini berdiri. Wang Lin sangat akrab dengan perasaan ini, perasaan itu telah menemaninya hampir sepanjang hidupnya. Tanpa ragu, Wang Lin meraih kekosongan dan lampu hijau terbang. Ada perisai kecil di dalam lampu ini. Perisai ini telah dipulihkan, dan meskipun tidak bisa dihancurkan, itu berisi mantra yang disebut Dream of Ancient Times. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin yang rendah di masa lalu, menggunakan Dream of Ancient Times sudah cukup untuk membunuh seorang kultivator Heaven's Blight. Saat ini, dengan penelitian Wang Lin, dia berhasil mengubahnya dengan menggunakan Dao Mimpi. Dengan perisai lampu hijau di tangannya, kekuatan kuno Wang Lin melonjak dari tubuhnya dan memasuki perisai hijau. Itu akan memanggil mantra itu. Perasaan sedih muncul dari sistem bintang. Sistem bintang di sekitar formasi roda tampaknya telah kembali ke zaman kuno. Ruang itu diganti dengan langit dan bumi. Meskipun semua ini terlihat palsu, itu sangat nyata, itu akan mengejutkan hati seseorang. Di bumi, bayangan raksasa dari iblis kuno, dan dewa kuno muncul. Gemuruh menyebar ke seluruh bumi, dan langit juga bergetar. Saat 3 anggota klan kuno muncul satu persatu, mereka menutupi tanah. Meski hanya ada 3.000 dari mereka, karena tubuh mereka terlalu besar, mereka tampak tak berujung. Ada angin di dunia kuno, tetapi bahkan angin itu kuno dan penuh dengan kematian. Anak Yemo ditarik ke dalam Dream of Ancient Times. Dia menatap ke langit, dan setelah melihat dengan jelas dunia di sekitarnya, ekspresinya berubah drastis. Tepat pada saat ini, dunia terdistorsi dan kaki raksasa turun dari awan di langit. Gemuruh menggelegar menggema, menyebabkan bumi bergetar hebat. Retakan mulai menyebar tanpa henti. Saat kaki besar itu terangkat, lubang yang dalam terungkap. Kali ini kakinya menginjak anak Yemo. Anak Yemo memiliki ekspresi ganas dan tangannya terulur. Setelah merapal mantra sebelumnya, dia membentuk segel untuk mantra berikutnya. Pada saat ini, dia mengeluarkan suara gemuruh. Mantra terkuat yang saya warisi dari ayah. Saya akan mengubah segala sesuatu di dunia menjadi surga dan menggunakan tangan kuno saya untuk merobek langit. Mantra ini bernama Heaven Ripping. Petik 2. Saat dia meraung, anak Yemo tanpa ampun meraih kekosongan dan menariknya dengan keras. Suara tajam dan robek bergema dan dunia bergetar. Dunia bergetar dan dia benar-benar merobek celah raksasa. Kekuatan robek ini adalah mantra yang sangat kuat dari Yemo. Bahkan Wang Lin hanya tahu namanya dari warisannya tetapi bukan metode penggunaannya. Saat kakinya menginjak anak Yemo, dia meraung dan mengangkat tangannya. Dia merobek lagi dan kaki raksasa itu gemetar. Itu tiba-tiba robek menjadi 2 oleh kekuatan robek. Setelah merobek kaki besar itu, anak Yemo berbalik dan menatap Wang Lin di kejauhan. Dia menyerang Wang Lin sambil merobek lapisan surga. Dunia bergemuruh dan celah besar muncul. Setiap bayangan dari 3 klan kuno yang memblokirnya terkoyak menjadi 2 oleh kekuatan yang merobek surga ini. Anak Yemo tidak bisa diblokir saat dia menggunakan mantra ini. Seolah-olah semua makhluk hidup di hadapannya akan dicabik-cabik olehnya. Dream of Ancient Times tidak bisa menghentikannya sama sekali.
Raungannya dipenuhi dengan kegilaan saat dia menerobos lapisan pengepungan klan kuno. Dia merobek jalur darah dan berada kurang dari 1000 kaki dari Wang Lin. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat bertempur dan kesungguhan. Saat anak Yemo mendekat, dia mengangkat tangan kanannya untuk membentuk telapak tangan dan menekan. Saat telapak tangan ini jatuh, anak Yemo meraung. Telapak tangan Wang Lin seperti surga, dan dia menggunakan mantra Heaven Reaping untuk mencoba merobek telapak tangan Wang Lin hingga terpisah. Telapak tangan kanan Wang Lin mendarat dan jari-jarinya mengepal, membuat cetakan karma muncul. Tangan kanannya membentuk kepalan dan mengeluarkan aura tak terlihat dari tangan anak Yemo. Wang Lin menghancurkan aura ini, menyebabkan tangan anak Yemo berhenti sejenak, tapi dia masih merobek Wang Lin. Wang Lin merasakan rasa sakit yang tajam menyebar dari antara alisnya seolah-olah dua tangan besar ingin merobeknya menjadi dua. Sungguh mantra yang kuat. Murid Wang Lin menyusut dan dia mundur. Mantra Heaven Reaping mengejutkannya, tetapi pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan keinginan. Dia ingin membunuh anak Yemo untuk mendapatkan segalanya, termasuk mantra ini. Sementara Wang Lin mundur, anak Yemo tampak gila dan bergegas maju. Tangannya bergerak untuk merobek sekali lagi. Dengan ledakan yang menggelegar, tangannya berhenti seolah-olah ada perlawanan ketika dia mencoba merobek Wang Lin. Heaven Reaping. Anak Yemo meraung sekali lagi, dan rasa sakit yang hebat menyapu Wang Lin. Garis darah menyebar dari antara alis Wang Lin, mencapai dada dan perut bagian bawah. Darah menyembur keluar dan dia bisa mendengar tubuhnya dicabik-cabik. Dia bisa merasakan kulitnya robek dan tulangnya terbuka. Garis darah juga menyebar di antara alisnya, memperlihatkan tengkoraknya. Bahkan hidung dan dadanya sama, kulitnya terbelah dan tulangnya terungkap. Bahkan tulangnya mulai meronta dan mulai patah. Pada saat krisis, tangan kiri Wang Lin terangkat dan tangannya yang penuh dengan kekuatan hidup menghantam anak Yemo, yang ganas itu. Pada saat yang sama, tangan kanannya yang penuh dengan kematian juga menghantam anak Yemo. Segel kehidupan dan kematian muncul. Namun, ini tidak bisa menghentikan anak Yemo, yang gila itu. Dia tidak peduli jika dia terluka atau bahkan meninggal. Satu-satunya pikiran di benaknya adalah menghancurkan Wang Lin. Heaven Reaping. Dengan raungan, anak Yemo tanpa ampun merobek langit lagi. Episode ke-196, dengan judul 1 tahun. Langsung ke dalam alurnya. Suara retakan bergema di sebelah telinga Wang Lin. Sebuah retakan muncul di tengkoraknya, dan di dadanya, tulang-tulangnya mulai hancur. Pada saat hidup dan mati ini, Wang Lin menutup matanya. Saat matanya terpejam, segala sesuatu di dunia ini menjadi palsu dan semua rasa sakit lenyap. Pada saat yang sama, Wang Lin mengangkat tangannya dan melambai dengan mata tertutup. Gelombang ini menyebabkan langit menjadi redup dan bumi menjadi layu. 3 aura klan kuno menghilang. Satu bagian terbang ke langit dan bagian lainnya terbang ke bumi. Dream Dao, gabungkan dengan Dream of Ancient Times. Mimpi ini akan menjadi mimpiku, aura dari 3 klan kuno, berubah menjadi kekuatan mimpi untuk membentuk mantraku, impian abadi, dengan mata tertutup, semuanya salah, dengan mata terbuka, masuki mimpiku. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Wang Lin telah mempelajari Dream of Ancient Times, dan meskipun kuat, ia memiliki keterbatasan. Dream of Ancient Times hanyalah pemilik perisai yang memanggil semua yang dia ingat dan mengubahnya menjadi mimpi untuk dibunuh. Namun, Tuan Perisai telah mati dan mimpinya juga mati, tidak dapat diubah. Dao impian Wang Lin sendiri terinspirasi oleh ini. Pada saat ini, dia menjadi penguasa perisai dan penguasa mimpi ini. Ketika dia menjadi master, pikirannya bisa mengubah segalanya tentang mimpinya. Saat dia membuka matanya, dia menjadi mimpi waktu kuno. Matanya terbuka dan langit dan bumi yang ilusi bergetar.
Langit menjadi matanya dan bumi juga menjadi matanya. Saat matanya terbuka, dunia terbuka. Dunia telah menjadi mata Wang Lin. Wajah anak Yemo menjadi pucat saat dia melihat ke belakang. Apa yang dia lihat sangat mengejutkannya, sehingga dia terbangun dari kegilaannya. Dia melihat seorang murid samar muncul di dunia ini, dan itu dipenuhi dengan kedinginan dan niat membunuh. Langit adalah kelopak mata atas dan bumi adalah kelopak mata bagian bawah. Bersama-sama, mereka membentuk mata raksasa. Jika ini dia tidak akan takut. Yang membuatnya takut adalah apa yang dilihatnya dengan akal ilahi. Perasaan ilahinya menyebar dan membebaskan diri dari dunia ilusi ini. Dia melihat ada wajah raksasa di luar. Tubuhnya terletak di depan mata kiri wajah. Itu bukan hanya wajah tapi juga tubuh yang sangat besar. Tubuhnya memiliki jubah putih dan rambut putih yang berkibar tertiup angin. Itu adalah Wang Lin. Adegan ini mengejutkannya dan dia tercengang di sana. Dia tidak berani mempercayai apa yang dia lihat dengan indera dan mata ilahi ini. Dia membeku. Saat dia membeku, ada kilatan dingin di mata kiri Wang Lin dan perlahan menutup. Kekuatan yang bisa membunuh apapun menyebar saat mata kiri tertutup. Mustahil. Anak Yemo berbalik untuk melihat Wang Lin, yang dia robek, tetapi ketika dia berbalik, dia tidak melihat siapapun di hadapannya. Wang Lin telah menghilang. Tidak hanya Wang Lin yang menghilang, tetapi dunia yang tertutup dengan cepat ini tidak memiliki apa-apa selain dirinya. Rasa takut karena sendirian segera memenuhi pikirannya. Mantra macam apa ini? Wajah anak Yemo sangat pucat. Matanya penuh dengan ketakutan dan dia dengan cepat mundur, tapi dia tidak lebih cepat dari dunia yang runtuh. Mata kiri Wang Lin perlahan menutup. Aku tidak percaya, itu semua palsu. Anak Yemo tiba-tiba menatap langit yang menekan dan melemparkan pukulan padanya. Gemuruh bergema, tetapi dia tidak bisa menghentikan langit dari runtuh. Sesaat kemudian, saat dunia terus berdesakan, hanya ada beberapa ribu kaki ruang yang tersisa. Tangan Yemo mengangkat langit dan menendang bumi. Ekspresinya berubah karena rasa sakit saat dia melawan. Ini semua palsu. Dengan keras, lutut anak Yemo roboh dan dia berlutut. Dunia terjepit, hingga tingginya hanya beberapa ribu kaki. Saya anak Yemo, saya dibentuk oleh darah esensi dari kepalanya, saya tidak bisa kalah. Anak Yemo mengeluarkan raungan yang menyakitkan dan lengannya meledak. Dunia menjadi gelap dan benar-benar tertutup. Tidak ada celah tersisa. Jika seseorang melihat dari kejauhan, mata kiri raksasa Wang Lin telah tertutup sepenuhnya. Kemudian tubuhnya berkedip dan menghilang menjadi titik cahaya kristal. Mimpi itu sudah berakhir. Saat mimpi itu berakhir, dunia lenyap. Mereka masih berada di ruang di luar formasi roda. Puluhan ribu pembudidaya yang menonton tidak tahu apa yang terjadi sama sekali. Dari pandangan mereka, anak Yemo baru saja berhenti di sana dan mulai mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Tidak ada apa-apa di hadapannya. Wang Lin berdiri puluhan ribu kaki jauhnya dengan mata tertutup. Setelah kurang dari 10 napas waktu, Wang Lin membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan kelelahan dan niat membunuh saat dia melangkah maju seperti meteor. Ada kilatan cahaya darah dan pedang darah muncul di tangan kanannya saat Wang Lin mendekati anak Yemo, yang ketakutan. Saat anak Yemo membuka matanya dan menunjukkan tatapan bingung, Wang Lin melintas dengan pedang darah. Tubuh anak Yemo terbelah dua. Bahkan pada saat kematiannya, matanya masih dipenuhi kebingungan. Ketika tubuhnya terbelah dua, kedua bagian itu berubah menjadi 8 tetes darah ungu yang terbang menuju Wang Lin dan masuk ke dahinya. Wang Lin menjadi lebih lelah. Setelah mengambil 8 tetes darah, dia tidak segera menyerapnya tetapi mengambil satu langkah menuju formasi roda. Ketika dia memasuki formasi, dia tidak bisa lagi menekan lukanya dan batuk darah.
Dia segera duduk di samping Si Zifeng dan mulai menyembuhkan. Pertempuran tadi sangat berbahaya. Membunuh anak Yemo sangat sulit bagi Wang Lin tanpa busur Li Guang. Meskipun dia menang, dia terluka oleh mantra Tearing the Heavens yang menakutkan itu. Mantra Tearing the Heavens masih membuat Wang Lin merasakan rasa takut yang tersisa. Garis darah itu masih ada di antara alis Wang Lin. Segala sesuatu yang terjadi di Dream of Ancient Times adalah nyata. Dia hampir tercabik-cabik dan dibunuh oleh anak Yemo. Pada saat ini, puluhan ribu pembudidaya alam luar melihatnya sembuh. Setelah beberapa saat hening, raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema. Dia terluka. Dia sedang menyembuhkan, ini waktu terbaik untuk membunuhnya. Saat dia cedera, formasi roda tidak bisa berfungsi dengan baik. Hancurkan formasi dan bunuh dia. Petik 2. Puluhan ribu kultivator itu menjadi berdarah panas ketika mereka melihat Wang Lin terluka. Mereka semua bergegas menuju Wang Lin, yang berada di dalam formasi. Gemuruh menggelegar bergema. Saat puluhan ribu pembudidaya menyerang seperti orang gila, formasi menjadi terdistorsi karena menahan serangan. Si Zifeng duduk di samping Wang Lin dan kecemasan muncul di matanya. Di luar formasi, 5 pembudidaya langkah ketiga yang terluka mengatupkan gigi mereka dan juga terbang, mengabaikan luka-luka mereka. Mereka mulai membombardir formasi dengan mantra Joss Flame mereka. Saat puluhan ribu pembudidaya dibombardir, formasi roda sedikit bergetar. Jiwa budak yang tak terhitung jumlahnya mendorong roda untuk mengimbangi semua serangan destruktif itu. Namun, saat Si Zifeng mengkhawatirkan dan Mu Bingmei serta wanita berbaju pink juga menjadi cemas, Wang Lin membuka matanya. Matanya memberikan tatapan dingin. Meskipun aku terluka, tidak sulit membunuh kalian semua. Wang Lin menekan lukanya. Tangan kanannya membentuk segel dan menekan formasi. Roda muncul dan putar. Wang Lin meraung saat kultivasinya dituangkan ke dalam formasi. Formasi bergemuruh dan roda raksasa muncul di luar formasi. Roda ini memiliki jiwa budak yang tak terhitung jumlahnya mendorongnya, membuatnya berputar. Roda ini memiliki kekuatan untuk mengubah cara dunia berfungsi. Saat roda berputar, itu meledak dengan kekuatan maut. Saat roda terus berputar, semua pembudidaya alam luar bergetar dan tubuh mereka meledak. Jiwa asal mereka diserap menjadi budak untuk memutar roda. Puluhan ribu pembudidaya alam luar mundur ketakutan, dan dalam sekejap mata, roda berputar 3 kali. Setelah 3 putaran, banyak orang meninggal. Pada saat ini, para pembudidaya alam luar kehilangan akalnya. Mereka dengan cepat melarikan diri dan tidak lagi berani untuk kembali. Tepat pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba berdiri dan melambaikan tangannya. Tetesan darah surgawi muncul dari antara alisnya dan busur Li Guang muncul. Wang Lin menarik kembali tali busur sampai ditarik sepenuhnya. Meskipun Wang Lin lelah, matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap kekosongan di luar formasi. Ambil 1 langkah lagi dan aku akan membunuhmu lagi. Ketika dia mengatakan itu, riak bergema 1000 kaki di luar formasi dan penguasa muncul. Dia menatap Wang Lin, dan setelah merenung untuk waktu yang lama, dia pergi. Setelah penguasa pergi, Wang Lin menyingkirkan busur Li Guang, dan luka di tubuhnya menjadi lebih buruk. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya dan dia duduk. Waktu bergerak seperti sungai tanpa jeda. Dalam sekejap mata, sudah 9 bulan. Selama 9 bulan ini, tidak ada pembudidaya alam luar yang datang. Si Zifeng telah menghangatkan anggur berulang kali, tetapi dia tidak pernah meminumnya lagi. Kemudian, setelah 1 tahun penuh berlalu, Si Zifeng memandang Wang Lin dengan ekspresi yang rumit sebelum menghela nafas lembut dan pergi. Setelahnya, orang yang datang ke Wang Lin adalah wanita berbaju pink. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya.
Selamat beraktivitas dan terima kasih.